pada tema 1 subtema 4. Pada subtema ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan pada tumbuhan, karena kita ingat bahwa tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Seperti yang kita tahu, di sekitar kita banyak sekali tumbuhan kita jumpai. Nah, contohnya tumbuhan seperti apa? Misalnya pohon mangga, pohon pepaya, ya. Nah, itu semua termasuk contoh tumbuhan. Kalian bisa mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Tumbuhannya ada apa saja, ya. Jika kalian tidak tahu, bisa menanyakan kepada orang tua sehingga kalian tahu bahwa oh, tumbuhan di sekitar rumah saya itu ini Bu, seperti itu. Nah, sama seperti hewan juga memiliki daur hidup, tumbuhan juga memiliki daur hidup, dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 cara. Yang pertama, secara alami, dan yang kedua, secara buatan. Perkembangbiakan secara alami bisa melalui biji atau tunas atau umbi atau spora. Jadi ada 4 cara perkembangbiakan secara alami tumbuhan. Yang pertama biji, yang kedua tunas, yang ketiga umbi, yang keempat adalah spora. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan 2, yaitu biji dan tunas. Kita coba mengamati di sekitar kita tumbuhan yang berkembang biaknya dengan biji. Nah, kalian bisa tahu pohon mangga, ya, ataupun buah jeruk. Setelah kalian memakannya, nanti di tengahnya atau kalau jeruk akan kalian temui beberapa biji yang kecil-kecil. Kalau mangga ada bijinya di tengah 1. Nah, itu menandakan bahwa mangga dan jeruk berkembang biak menggunakan biji. Jadi dengan cara kita menanam bijinya, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, ya. Kalian tahu pohon pisang? Nah, mungkin di sekitar rumah kalian ataupun kalian kalau pergi kemana melewati, ya, suatu pekarangan yang ada tumbuhan pisangnya. Nah, maka pisang itu berkembang biak dengan cara tunas. Jadi ada induk pisang, nanti di sampingnya ada tunas anak-anak pisang, ya, pohon-pohon pisang kecil yang tumbuh melalui tunas. Jadi pisang berkembang biak dengan tunas. Selain pisang, ada juga pohon bambu. Ya, jadi pohon bambu juga berkembang biak dengan cara tunas. Ada lagi tunas yang tumbuh di daun. Jadi ada suatu pohon di mana di pucuk-pucuk daunnya itu terdapat tunas atau bakal calon tumbuhan yang kecil. Nah, itu seperti gambar ini, ya. Itu ada daunnya dan tepinya ada kecil-kecil calon tumbuhan atau tunasnya. Nah, tunas yang tumbuh pada daun itu kita sebut dengan tunas adventif. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif adalah daun cocor bebek. Jadi kalau kita mau menanam cocor bebek, kita tinggal mengambil sedikit tunasnya, ya, kita ambil gitu terus kita tanam. Nanti dia akan bisa tumbuh menjadi pohon baru yang besar seperti itu. Ya. Untuk perkembangbiakan buatan, keterangannya bagaimana coba? Ada yang tahu perkembangbiakan buatan? Ya, perkembangbiakan buatan itu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Jadi manusia bisa membantu agar tumbuhan itu berkembang biak lebih banyak. Nah, contohnya adalah mencangkok. Ya, jadi nanti pada akhir subtema ini ada penjelasan tentang mencangkok. Nah,
Dari tumbuhan tadi bisa berkembang biak dengan cara biji. Ya, biji yang dimiliki tumbuhan bisa juga kita manfaatkan untuk membuat suatu karya. Nah, karyanya namanya mozaik. Ya, jadi kita bisa membuat mozaik dari bahan-bahan alami. Contohnya adalah dari biji tumbuhan, misalnya biji jagung, ya, biji kedelai, biji kacang hijau, ya, dan biji-biji yang lain. Dengan cara kita bersihkan dan kita keringkan, setelah itu kita membuat sketsa gambarnya. Misalnya sketsa gambarnya seperti ini. Ya, jadi kita gambar dulu sketsanya, setelah itu kita kasih lem, setelah itu biji-bijiannya kita tempel-tempel sehingga membentuk seperti gambar. Jadi karya seperti itu disebut dengan karya mozaik. Selain biji-bijian, kita juga bisa menggunakan daun. Jadi daun-daun yang sudah kering, ya kan, kita ambil, kita bersihkan, kita olah gitu. Setelah itu kita potong-potong, dan sebelum kita menempelkan, kita juga membuat sketsa dulu. Misalnya sketsanya bunga seperti ini. Nah, bunganya kita buat dulu sketsa yang bagus, ya, gambar pada suatu kertas yang besar, ya, ataupun pada papan juga bisa, kertas karton juga bisa. Setelah digambar, maka kita akan menempelkan beberapa potongan dari daun-daun tadi. Kita tata dengan rapi sampai membentuk suatu pola ataupun gambar yang baru, atau membentuk suatu karya yang disebut mozaik. Jadi karya mozaik bisa dibuat menggunakan bahan alami. Bahan alami yang digunakan: 1. biji tumbuhan, 2. daun. Ya, Bu menggunakan ranting-ranting bisa, tidak bisa. Ya, jadi kita juga bisa memanfaatkan ranting-rantingnya untuk memperindah karya tersebut. Mari kita mencoba berlatih menyelesaikan soal matematika yang berkaitan dengan biji. Ya, misalnya Pak Budi memiliki 10 biji kacang merah. Ya, kacang itu ya yang bisa diulek untuk bumbu sambal, apa itu, kacang pecel itu ya. Nah, kacang merah itu Pak Budi memiliki 10, ya. Terus Pak Budi menaruhnya di dalam toples. Nah, 10 biji kacang merah itu akan dibagikan kepada 2 muridnya. Ya, misalnya muridnya namanya Udin dan Andi. Lalu cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya adalah dari satu toples yang berisi 10 biji kacang merah itu, kita ambil satu dulu, kita taruh di tempat satu dan satunya di tempat yang satunya. Jadi kita siapkan 2 tempat yang berbeda, yang satu untuk Udin, yang satu untuk Andi. Jadi 10 biji kacang merah itu tadi sudah kita ambil 2, ya kan? Satu untuk satu untuk Udin, satu untuk Andi. Masih tersisa 8 di dalam toples. Maka kita akan mengambil 2 lagi. Kita taruh pada tempat nomor 1 dan tempat nomor 2. Masih ada 6. Kita lakukan lagi. Kita kurangi lagi yang dari toples, kita taruh pada tempat nomor 1 dan tempat nomor 2. Lakukan terus, ya, kurangi lagi 2, lakukan lagi sehingga di dalam toples sudah tidak ada lagi biji kacang merah, atau sudah habis biji kacang merahnya, pindah pada tempat nomor 1 dan tempat nomor 2. Dan itu bisa kita simpulkan bahwa 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, bentuk pembagian dari soal tersebut adalah
10 dibagi 2 sama dengan 5. Dapat dari mana? Karena tadi biji kacang merahnya pertama ada 10. Setelah itu dibagikan kepada 2 orang. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5-nya kita dapat dari mana? Kita dapat dari setiap tempat. Kan tadi ada 2 tempat. Satu tempat ini nantinya berisi 5 biji kacang merah. Nah, bentuk soal yang seperti itu disebut dengan pembagian, ya. Jadi pembagian. Jadi kalian sudah bisa ya. Jadi jika ada soal pembagian, kalian bisa mencoba mengerjakannya. Misalnya di rumah nggak ada biji, Bu Nina, gimana kita cara menyelesaikannya? Oh, misalnya punya kancing atau manik-manik ataupun apa yang bisa kita gunakan untuk sarana menghitung, nah kita bisa menggunakannya. Tetapi cara itu bisa kita pakai jika angka pembagiannya kecil. Bagaimana jika angka pembagiannya lebih besar? Bagaimana cara kita mengerjakannya? Penyelesaian jika angka pembagiannya lebih besar adalah dengan cara bersusun seperti ini, atau lebih kita kenal dengan cara porogapit. Nah, misalnya 52 dibagi 2 sama dengan titik-titik, maka kita buat porogapitnya seperti ini ya. 52-nya ada di sini, pembaginya yaitu 2 ada di sini. Langkah pertama, kita menggunakan angka depannya 5. Ya. Caranya bagaimana? Caranya pembaginya 2 kali titik-titik sama dengan 5. Nah, angka 5 itu bisa kita dapatkan kurang tetapi tidak boleh lebih. Jadi cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 5. Nah, padahal kita tahu perkalian 2 itu 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Nah, dari angka ini kita akan mengambil 4 atau 6 yang mendekati 5. Otomatis kita akan mengambil angka yang hasilnya 4 karena tidak boleh lebih dari angka 5. Nah, 4 ini 2 kali berapa? Kali 1 kali 2. Berarti 2 kali 2. Nah, angka 2 ini kita taruh di sebelah sini. 2. Jelas? Oke. Setelah itu, 2 ini akan kita kalikan dengan angka pembaginya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Angka 4 ini kita taruh di sini. Ya. Jadi untuk porogapit kita ambilnya angka dari depan ya, depan urut depan, khusus untuk porogapit. Setelah itu kita akan mengurangi. Ingat, angka yang belakang tidak ikut karena kita baru menyelesaikan satu angka depan. 5 dikurangi 4, 5 dikurangi 4 masih ada 1. Setelah angka depan kita selesaikan, barulah angka yang belakang kita turunkan di sini menjadi angka 12. Nah, angka 12 ini bagaimana caranya? Sama, pembaginya tadi 2, kita tulis 2 kali titik-titik sama dengan 12. Nah, karena di tabel perkalian tadi sampai 8 kita tambahkan ya, 8 ditambah 2, 10, 10 ditambah 2, 12. Sehingga 2 kali berapa ada 12 kita bisa hitung. Kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6. Jadi di sini adalah 6. Angka 6-nya sama, kita taruh di atas. Setelah menaruh di atas, jangan lupa ini akan kita kalikan dengan pembaginya, atau 6 kali 2. 12 kita tulis di sini. Kita kurangi 0.
Jika hasilnya sudah 0, berarti penyelesaian pembagian ini sudah selesai. Dapat disimpulkan 52 dibagi 2 sama dengan 26. Itu adalah contoh penyelesaian soal pembagian dengan angka yang lebih besar. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pembagian. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? Dari soal cerita itu dapat kita simpulkan menjadi seperti ini. Jadi 153 biji salak dibagi kepada 3 anak. Jadi 153 dibagi 3. Bentuk porogapitnya seperti ini. Nah, langkah pertama sama. Ya. Karena 1 ini nggak bisa, perkalian 3 kali 1 adalah 3, bukan 1, maka kita mengambil 2 angka dari depan. Sehingga ketemulah angka 15. Caranya sama. Pembaginya adalah 3, berarti di sini 3 kali titik-titik sama dengan 15. Nah, mari kita menghitung tabel perkalian 3. 3 ditambah 3, 6, ditambah 3, 9, ditambah 3, 12, ditambah 3, 15. Ketemu. Berarti 3 kali 1, 2, 3, 4, 5. Kali 5. 5-nya kita taruh di atas. Setelah menaruh 5 di atas, 5-nya kita kalikan 3 sama dengan 15. Kita tulis di bawahnya sini. Kita kurangi 15 dikurangi 15, 0. Setelah itu kita turunkan angka 3-nya. Nah, 3 ini berarti 3 kali titik-titik sama dengan 3. Otomatis 3 kali 1. Ya, angka 1-nya kita taruh di sini. Setelah itu kita kalikan. 1 kali 3 sama dengan 3. Kita tulis di sini. Kita kurangi 0. Jika hasil sudah 0, berarti penyelesaian soal ini sudah selesai. Sehingga bisa disimpulkan 153 dibagi 3 adalah 51. Jadi setiap siswa mendapatkan 51 biji salak. Sampai di sini perjumpaan pada pembelajaran 1. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap belajar dan mencoba mengerjakan soal-soal matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.